Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi ini kita mendapat berkat melalui dua kata. Pertama, Anda ingin punya jam atau punya waktu? Bapak Saudara sekalian, setiap orang punya waktu, tapi tidak semua orang punya jam kan? Maksudnya apa? Artinya Bapak Saudara sekalian, setiap orang selalu sama-sama disediakan waktu 24 jam. Tapi dalam 24 jam itu, maknanya sama nggak? Jadi Saudara sekalian, kalau jam itu menunjukkan, berarti ada maknanya di setiap waktu. Tapi kalau waktu itu, artinya waktu yang selalu disiapin buat setiap orang, bebas. Artinya sederhana biasa aja. Alkitab dengan jelas membedakan dalam hal ini. Dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, kami demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak-Bapak sekalian, Musa dengan tulisan di Mazmur ini menyatakan kepada Tuhan bahwa dia meminta bisa menghitung waktu itu dengan baik. Dan bagaimana cara menghitung waktu itu? Sedangkan waktu itu kan kelihatannya sama. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata menjelaskan bahwa dua kata ini sama-sama bicara waktu, tapi maknanya beda. Yang pertama adalah kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan 24 jam yang seperti saya katakan tadi. Waktu biasa. Artinya waktu manusia. Ketika kita lahir, dewasa, kemudian melakukan hidup ini dan sampai dipanggil pulang. Itu waktu yang biasa. Bapak sekalian, artinya kalau dalam istilah hidup itu artinya bios. Maksudnya waktu biologis, waktu biasa seperti manusia biasa, Bapak-Bapak sekalian. Tapi Bapak-Bapak sekalian, kalau kita bicara kairos, itu artinya waktu yang bermakna. Maksudnya waktu itu cukup punya arti yang tersendiri. Kayak misalnya kalau anak muda jadian tanggal berapa, ulang tahun tanggal berapa, atau misalnya kita yang udah punya anak dan lain-lain, Bapak-Bapak sekalian. Itu waktu itu adalah waktu kurios, artinya waktunya yang Tuhan siapkan. Nah, pertanyaannya, selama kita punya waktu, apakah hidup kita itu bios, artinya hidup seperti apa adanya, atau kita waktunya zoe, maksudnya punya kehidupan yang benar-benar kehidupan yang bermakna. Bapak sekalian, maksud bermakna di sini artinya apa? Kita punya sesuatu yang bermakna, artinya punya tanggung jawab, punya hasil, memberikan pengertian kepada kita bahwa kita punya masing-masing punya waktu, tapi waktu itu bermakna luar biasa. Pada zaman sekarang, waktu itu ditentukan bermakna atau tidak bermaknanya dipelajari di dalam algoritma. Ternyata algoritma itu menunjukkan perilaku kita. Dia kumpulkan dalam data, dia kumpulkan dalam big data atau data yang besar, dan kemudian akibatnya Bapak-Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian senang dengan hal apa, ketika klik misalnya baju, nah semua keluar Bapak sekalian, baju. Klik firman, firmannya keluar. Itulah Bapak sekalian zaman sekarang, ternyata waktu itu bisa, perilaku itu bisa diberikan sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Tapi algoritma termasuk kronos. Artinya dia mempelajari waktu itu untuk cari makna, tapi maknanya itu Bapak hanya bersifat memberikan pengertian kepada kita manusia yang hidup supaya kita menjadi waktu itu dengan baik. Ternyata apa yang kita lakukan selama hidup kita nggak perlu lagi seperti zaman dulu bahwa kebaikan dan keburukan kita dicatat di surga nanti. Bapak-Bapak sekalian, algoritma sudah mencatat perilaku kita. Algoritma juga sudah mencatat apa yang menjadi tingkah pola kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi ternyata waktu kronos dan waktu kurios itu sudah terjawab di dalam algoritma itu sendiri. Pada saat ini, apa yang dimaksud insight atau firman Tuhan yang mendalam, yaitu isilah hidup kita dengan waktu yang bermakna. Nah, Bapak sekalian, bagaimana kita mengisi waktu yang bermakna? Yesus mengatakan kepada kita di dalam Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan kelimpahan. Nah, Bapak sekalian, kalau Yesus datang dalam kehidupan kita, biarlah waktu kronos dan kurios ini terlihat dengan jelas. Dan kalau disebut tadi perkataan tadi,
bahwa kita bisa membedakan mana waktu, mana jam. Artinya kalau waktu biasa aja saudara sekalian, tapi jam itu menunjukkan bahwa Yesus datang memberikan hidup. Hidupnya apa? Hidup bukan biasa saja, tapi luar biasa. Dalam terjemahan bahasa Yunani-nya di sini kelimpahan ini artinya perisos. Perisos itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Supaya kita bisa tahu lagi bagaimana kita menyiapkan waktu dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, saya akan tampilkan dua pribadi yang menarik pada saat ini sedang tren. Yaitu yang pertama dari Corbusier, yang kedua adalah Dr. Gunawan. Bukankah Deddy Corbusier adalah yang saya enggak secara algoritma luar biasa? Pada saat dia mempertemukan pertandingan antara pecatur dengan pecatur biasa tapi luar biasa, sehingga viewersnya itu mencapai jutaan. Bisa bayangkan, dia adalah YouTuber nomor 2 terbaik di Indonesia ini. Dan waktu dia untuk dia ambil, ternyata waktu kronos yang dia ambil hanya mempotensikan seperti algoritma, kronosnya yang dia tertinggi. Sedangkan waktu kuriosnya, dia tanpa sadar kehilangan waktu kuriosnya. Dia percaya dengan waktu kronosnya itu, dengan kesehatannya dia, dengan kestabilan dia mengerti tentang pengetahuan kesehatan dan macam-macam. Sehingga Bapak sekalian, pada saat dia mengalami kena virus COVID-19, itu begitu mengejutkan dia. Dan dia tersadar bahwa ternyata waktu kronos yang dia percanggih dengan hebat, dengan kondisi algoritma yang hebat juga, dia sangat mengerti tentang algoritma ini. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Bapak sekalian, dia tersadar bahwa dia sudah banyak kehilangan waktu kuriosnya. Tapi sedangkan Dr. Gunawan, orang yang tidak dikenal siapa-siapa, dia hanya seorang dokter spesialis di rumah sakit swasta Indonesia. Hidupnya selalu naik Grab dan sederhana. Secara keuangan dia juga tidak pernah ingin kaya raya, tapi dia selalu punya hati yang dermawan. Kenapa? Dia punya hal seperti itu. Dia punya waktu kurios. Apa yang diajarkan orang tuanya, itulah waktu kurios. Nah, orang tuanya berkata, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pemberi waktu yang terbaik. Makanya hidupnya berbeda. Kalau saya bilang, Deddy Corbusier itu kelimpahannya berbeda dengan kelimpahannya Dr. Gunawan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara saksikan di video podcastnya Deddy Corbusier. Deddy Corbusier sampai kagumnya dengan waktu kuriosnya Dr. Gunawan. Dia memberikan segepok duit lah kasarnya gitu, kemudian mungkin cek lagi apa gitu, menunjukkan bukan kehebatan dari Deddy Corbusier. Deddy Corbusier menyadari bahwa waktu tercanggih dengan luar biasa itu tidak bisa menjawab waktu kronos yang dia buat. Dia kehilangan waktu kurios. Dia punya waktu saja, bukan jam. Tapi Bapak Saudara sekalian, Dr. Gunawan punya jam. Sehingga ada lagu mengatakan, tiap jam, tiap waktu ku perlu kau Tuhan, tanpamu hidupku tak berarti. Itulah Bapak Saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Dan supaya kita menyadari bahwa waktu itu singkat dan keabadian itu panjang, supaya kita mengenal waktu bukan waktu biasa, tapi jam. Biarlah hidup kita punya jam atau waktu kurios, sehingga menyebabkan kita hidup dengan luar biasa bersama Tuhan dalam perkara yang besar. Amin. Berfirman Tuhan, biar menjadi berkat pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dan kami percaya Allah itu ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.